Halo sahabat elektrik, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan memberitahu sahabat elektrik bagaimana cara mengetahui nilai tegangan listrik yang ada di rumah kita. Kenapa kita harus tahu berapa nilai tegangan listrik yang ada pada rumah kita? Karena jika nilai tegangan listrik yang ada di rumah kita tidak sesuai dengan nilai yang sudah ditentukan, tegangan listrik tersebut bisa menyebabkan kerusakan pada peralatan-peralatan elektronik yang ada di dalam rumah kita. Untuk nilai tegangan listrik yang sudah ditentukan atau yang bagus ialah 220 volt sampai 230 volt. Tapi kebanyakan nilai tegangan listrik yang terpasang di rumah-rumah itu hanya sebesar 220 volt. Jadi jika nilai tegangan listrik di rumah sahabat elektrik di bawah dari nilai yang sudah saya sebutkan tadi, berarti nilai tegangan listrik yang ada di rumah sahabat elektrik itu kurang bagus. Mungkin sebagian dari sahabat elektrik masih banyak yang tidak memperhatikan hal ini. Padahal jika tegangan listrik yang ada di rumah sahabat elektrik itu di bawah 220 volt, peralatan-peralatan elektronik yang ada di rumah sahabat elektrik, cepat atau lambat peralatan elektronik tersebut akan mengalami kerusakan. Kenapa peralatan tersebut akan cepat mengalami kerusakan? Karena tegangan listrik yang disuplai ke peralatan elektronik tersebut tidak mencukupi tegangan listrik yang dibutuhkan oleh peralatan elektronik tersebut. Mungkin sahabat elektrik pernah mengalami pada saat menyalakan lampu tersebut redup, atau pada saat menyalakan kipas angin tersebut berputarnya lambat. Itu terjadi karena tegangan listrik yang ada di rumah sahabat elektrik tidak mencukupi tegangan listrik yang disuplai ke peralatan elektronik tersebut, atau biasa disebut dengan tegangan listrik ngedrop. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tegangan listrik kita ngedrop atau tegangan listrik kita tidak mencapai 220 volt. Pertama, mungkin jarak antara rumah sahabat elektrik dengan trafo distribusi PLN agak jauh, sehingga ada losses tegangan atau rugi-rugi tegangan pada penghantar kabel listrik tersebut. Kedua, mungkin trafo distribusi PLN tersebut sudah mengalami overload, sehingga terjadi losses atau rugi-rugi tegangan. Atau permasalahannya ada pada instalasi listrik sahabat elektrik sendiri. Mungkin material yang digunakan kurang bagus, atau pada saat pemasangan instalasi listriknya tidak sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Atau mungkin juga karena banyak sambungan-sambungan kabel yang ada di instalasi listrik sahabat elektrik tidak tersambung dengan baik, atau pemasangan material-material listriknya tidak dipasang sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Jadi jika tegangan listrik di rumah sahabat elektrik tidak mencapai 220 volt, mungkin faktor-faktor yang saya sebutkan tadilah yang menyebabkan tegangan listrik yang ada di rumah sahabat elektrik ngedrop. Mungkin sahabat elektrik bertanya bagaimana cara mengatasinya jika tegangan listrik di rumah sahabat elektrik ngedrop atau tidak mencapai 220 volt. Oke, di akhir video saya akan memberitahu bagaimana cara mengatasi jika tegangan listrik yang ada di rumah sahabat elektrik ngedrop. Jadi tonton terus video ini jika sahabat elektrik ingin tahu bagaimana cara mengatasi jika tegangan listrik di rumah sahabat elektrik ngedrop ataupun tidak mencapai 220 volt. Oke, sekarang saya akan memberitahu sahabat elektrik bagaimana cara mengukur tegangan listrik yang ada di rumah kita. Untuk mengukur tegangan listrik, kita hanya cukup mengukur pada stop kontak ataupun colokan listrik yang ada di rumah kita. Dan untuk peralatan yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik, kita cukup menggunakan multimeter ataupun apometer. Di depan saya sudah ada stop kontak ataupun colokan listrik. Kedua stop kontak ini mereknya Broco. Kita bisa lihat di sini. Saya akan coba ukur berapa nilai tegangan listriknya pada masing-masing stop kontak ini. Di sini saya sudah mempersiapkan multimeter. Saya akan ukur kedua stop kontak ini menggunakan multimeter ini. Sebelumnya kita harus terlebih dahulu memasang kabel prop ini ke multimeter ini. Dimana kabel prop yang warna merah kita colok ke soket yang warna merah. Dan untuk kabel prop yang warna hitam kita colok ke soket yang warna hitam. Oke, pastikan semua kabel prop terpasang dengan baik. Setelah itu kita nyalakan multimeter ini, kita on kan saklarnya.
Oke, untuk multimeternya sudah nyala. Sekarang kita setting multimeter ini. Karena kita akan mengukur tegangan listrik, maka kita setting multimeter ini ke volt. Kita atur saklarnya ke simbol P. Kita lihat di layar multimeter, statusnya masih tegangan DC. Kita rubah ke tegangan AC. Setelah multimeter selesai disetting, kita ukur tegangan listrik pada stop kontak ini. Kedua ujung positif negatif kabel probe pada multimeter ini kita colok ke stop kontak. Kabel probe-nya bebas mau dicolok ke lubang yang kiri ataupun yang kanan. Dan kita bisa lihat di display atau di layar multimeternya, tegangan listrik pada stop kontak ini adalah 212 volt. Sekarang kita ukur tegangan listrik pada stop kontak yang ini. Kita colok masing-masing kabel probe pada lubang stop kontak. Dan kita lihat pada display multimeter, nilai tegangan listrik pada stop kontak ini 212 volt. Oke sahabat elektrik, jadi setelah kita melakukan pengukuran pada kedua stop kontak ini, kita mengetahui bahwa tegangan listrik pada stop kontak ini ialah 212 volt. Dan kita bisa simpulkan bahwa tegangan listrik di rumah ini belum mencukupi atau memenuhi syarat nilai tegangan listrik yang sudah ditentukan, yaitu 220 volt. Oke, seperti yang saya janjikan di awal video tadi, untuk mengatasi jika tegangan listrik di rumah kita atau di rumah sahabat elektrik tidak mencapai 220 volt atau ngedrop, kita bisa memasang stabilizer voltase atau biasa disebut dengan stapol. Dengan alat tersebut, tegangan listrik di rumah kita bisa tetap stabil dengan nilai yang sudah ditentukan, yaitu 220 volt. Oke sahabat elektrik, pada video selanjutnya nanti saya akan membuat tutorial cara memasang stabilizer voltase atau biasa disebut dengan stapol. Jadi jangan ketinggalan video terbaru dari saya. Baik sahabat elektrik, demikianlah tutorial cara mengukur tegangan listrik yang ada di rumah kita. Jika sahabat elektrik suka dengan video ini, klik tombol like. Jangan lupa isi kolom komentarnya jika ada pertanyaan. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Begitu juga dengan loncengnya, jangan lupa diklik agar sahabat elektrik tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih telah menonton. Salam elektrik.